Shalom, saudara-saudara terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini, tanggal 10 September 2020, dari Lukas bab 6, ayat 27 sampai dengan 38, tentang kasih terhadap musuh dan menghakimi orang. Bacaan hari ini sangat mengena untuk saya, karena saya membacanya berulang-ulang dan saya mencoba untuk meresapinya pada saat saya mengalaminya. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Dan ayat 37, ampunilah dan kamu akan diampuni. Dalam ayat-ayat tersebut dikatakan, kita harus bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat dan membenci kita. Dan kita tetap harus berbuat baik, penuh belas kasih, mendoakan pula dan juga memberkati mereka. Karena kasih kebaikan yang diharapkan Allah adalah kasih yang sangat dalam. Jadi, walaupun seperti apapun orang berbuat jahat terhadap kita, kita tetap harus berbuat baik dan mengasihi mereka dengan kasih yang mendalam. Saudara-saudara terkasih, saya sebenarnya bukan tipe orang pendendam, bukan tipe orang yang menaruh kesalahan-kesalahan orang lain dalam hati saya. Tidak, saya bukan tipe seperti itu. Tapi Tuhan begitu baik memproses saya sesuai dengan bejana yang Dia inginkan. Saya diberi orang-orang yang menyakiti hati saya. Saya harus menerima perlakuan-perlakuan dan perbuatan-perbuatan jahat yang benar-benar menyakiti saya dan tentu saja merugikan saya. Pada saat itu, saya marah, saya dendam, saya sakit hati, sampai badan saya sakit semua rasanya. Saya tidak bisa tidur nyenyak dan terus-menerus saya membicarakan orang yang memperlakukan saya seperti itu. Dan juga saya sempat menghakimi mereka juga. Tapi karena rahmat Tuhan dan juga meresapi firman-firman Tuhan, saya sadar dan saya merasa rugi jika saya fokus terhadap sakit hati saya, karena itu akan menghabiskan energi dan waktu saya. Saya lalu berusaha menerapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi, untuk bisa mendoakan musuh-musuh saya. Seberapapun jahatnya mereka terhadap saya, seberapapun bencinya mereka terhadap saya. Tapi saya tetap mengasihi dan berbuat baik secara tulus kepada mereka. Prosesnya jelas tidak mudah, sulit, sangat sulit, panjang, jatuh bangun. Tapi itu jalannya. Saya butuh tindakan iman. Oleh karena itu, saya terus berdoa kepada Tuhan untuk minta rahmat dari Tuhan, supaya saya benar-benar bisa mengasihi secara tulus, berbuat baik
secara tulus kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada saya, seberapapun jahat mereka terhadap saya. Pada saat itu saya mengikuti retret, saya menata hati, jiwa, pikiran, perasaan saya terus dan berusaha untuk mengecilkan ego saya. Karena sekali lagi, kasih yang Tuhan harapkan dari kita adalah kasih yang sangat dalam. Kasih kepada orang yang berbuat kepada baik kepada kita sangat mudah. Kasih terhadap orang yang memberi kepada kita sangat mudah. Orang berdosa pun bisa melakukan itu. Tapi kasih terhadap musuh itu sangat sulit. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti di ayat 29 disampaikan, jika pipi kanan kita ditampar, biarkan pipi kiri juga ditampar juga. Saya benar-benar berusaha untuk melaksanakan hal ini. Biarlah musuh saya tetap menyakiti saya, tetapi saya tetap berbuat baik, berbelas kasih, dan terus mendoakan serta memberkati mereka. Saudara-saudara terkasih, adalah motivasi iman dan hati yang penuh cinta kasih yang membuat saya mampu untuk mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada saya. Karena Tuhan Yesus meminta saya untuk melakukan itu, saya nurut kepada Tuhan Yesus. Saya mencintai Tuhan Yesus dan Dia mau yang terbaik untuk saya. Saudara-saudara terkasih, kisah saya adalah pengalaman yang sangat dalam hidup saya. Saya bisa melaluinya, saya bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan pastinya hingga sekarang saya juga tetap masih berproses. Kalau saya bisa, saya yakin Anda juga pasti bisa. Tuhan memberkati kita semua.